Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Mak Rusmi. Di video kali ini Mak mau share kegiatan Mak waktu dapat pesanan catering. Ini dimulai dari belanja. Ini belanjanya sore ya, sekitar jam 5 sore. Mak itu pergi ke pasar yang bukanya itu tiap malam, tapi kalau sore gini juga udah ada yang mulai buka walaupun belum semuanya ada. Jadi sayur-sayuran di sini itu seger-seger karena langsung dari petani dan harganya itu lebih murah. Setelah saya beli sayuran, Mak juga lanjut beli cabai, tomat, bawang, dan lain-lain. Jadi karena pasarnya itu pas banget di pinggir sungai, sambil nyenengin anak, habis belanja lanjut kita jalan-jalan di pinggir sungai. Di sini juga banyak kafe-kafe kecil yang jualan. Lihat deh pemandangannya di sore hari, cantik banget kan, ngeliatin matahari terbenam di pinggir sungai. Sampai di rumah ini habis isya, Mak lanjut mau bikin bumbu ayam ungkep. Untuk bumbu halusnya nanti Mak tulis di deskripsi, itu di blender aja. Kemudian ini bumbu aromatiknya seperti daun salam, daun jeruk, dan serai. Untuk pelengkapnya ini ada ketumbar, merica, garam, kaldu bubuk, penyedap, dan gula merah. Setelah itu lanjut ini mau masak ayamnya dulu. Ini mau diungkep karena masaknya banyak ya, jadi pakai kompor mata 1000 dan wajannya juga pakai wajan yang super gede. Ini untuk aromatik dan bumbunya aku masukin dulu, kemudian tambahkan air. Setelah itu masukkan semua bumbu-bumbu penyedapnya. Kemudian ini diaduk sampai rata. Masukkan semua ayam yang sudah dicuci bersih. Untuk ayam ini pakai ukuran yang 1 kg, kemudian dipotong menjadi 10 bagian. Kemudian diaduk rata dan ini mau aku masak dulu pakai api besar. Kalau nanti sudah mendidih lanjut dikecilkan apinya dan diungkep kurang lebih 1 jam. Karena hari ini aku mau bikin ayam laos, jadi ini laosnya udah aku siapin kurang lebih 1 kg. Ini mau aku potong-potong. Setelah itu ini mau aku chopper. Untuk nyoppernya nanti aku tambahkan air, tapi setelah dichopper selesai nanti airnya diperas pakai saringan teh atau saringan santan ya. Hari ini tuh laos itu di pasar agak susah nyari ya. Biasanya itu banyak banget dijual yang muda-muda, tapi ini dapatnya tadi yang udah agak kering. Walaupun masih muda, tapi mungkin ini sisa yang kemarin jadi agak kering. Ini udah mateng, ayamnya mau aku sisihkan, kemudian ampas-ampasnya juga mau aku bersihkan. Nah ini dia tampilan laosnya setelah dicopper dan diperas airnya. Ini mau aku ungkep di air sisa rebusan ayamnya. Ini diaduk-aduk dulu sampai semua bagiannya tercampur rata. Dan ini juga harus sering diaduk ya, supaya bagian bawahnya itu nggak lengket. Ini mau aku ungkep sampai kandungan airnya habis. Nah ini sudah cukup ya, lanjut ini mau aku saring dulu. Nyarinya pakai saringan yang lebih rapat ya, supaya dia itu keikut semua. Ini disaring supaya nanti pas digoreng itu lebih cepat mateng dan gak mercik-mercik karena banyak airnya. Setelah itu ini lanjut mau goreng kerupuk. Untuk kerupuknya ini pakai kerupuk udang yang kecil-kecil kayak gini. Setelah selesai goreng kerupuk, lanjut Mak juga mau goreng bawang merah, bawang putih. Ini nanti dipakai untuk bikin sambelnya. Digoreng dulu setengah mateng, kemudian tambahkan sekitar 3 sendok laos parutnya. Kemudian diaduk supaya tercampur rata. Nah ini kemudian digoreng sampai golden brown atau sampai mateng. Ini udah mateng, kita angkat dulu. Jangan lupa disaring pakai serok yang rapat gini supaya nanti goreng ayam selanjutnya itu ayamnya nggak gosong karena sisa dari adonan sebelumnya. Jadi semua ayamnya sudah aku selesai goreng dan ini lanjut aku mau goreng sisa dari laos ungkepnya tadi.
Ini gorengnya sedikit-sedikit aja supaya dia itu garing dan merata. Dan ini sudah mateng, mau aku angkat dan tiriskan. Lanjut, ini mau bikin bahan sambelnya. Ini tadi bawang merah, bawang putihnya udah aku goreng ya. Kemudian ada cabai rawit, cabai keriting dan tomat. Didihkan air, kemudian rebus tomat dan cabenya. Aku suka kalau bikin sambal itu direbus dulu seperti ini supaya lebih enak blendernya dan dia itu juga lebih cepat mateng ketika digoreng nanti. Ini aku rebus kurang lebih 5 menit atau sampai kulit tomatnya itu terkelupas. Setelah itu mau aku chopper, ditambahkan bawang merah dan bawang putih yang sudah digoreng tadi. Ini pakai minyak sisa menggoreng ayam tadi, aku pakai untuk menggoreng terasinya. Setelah itu masukkan cabai-cabian yang sudah di blender. Kemudian tambahkan garam, gula pasir dan penyedap rasa. Di sini aku pakai micin ya, karena menurut aku kalau bikin sambal itu kurang sedap kalau nggak dikasih micin. Kalau masih dikasih kaldu bubuk itu rasanya kayak masih ngambang gitu. Nah, ini dia udah mateng. Lanjut, setelah itu kita mau bikin bumbu urapnya. Untuk bumbunya ini aku blender aja pakai sedikit air, kemudian ini digongso tanpa minyak. Tambahkan daun jeruk purut yang sudah diiris dan gula merah. Setelah itu tambahkan garam dan penyedap rasa. Ini mau aku gongso sampai gulanya itu mencair dan kandungan airnya habis. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian tambahkan kelapa parutnya, kemudian lanjut lagi digongso sampai setengah kering. Jangan terlalu kering ya, karena nanti jadinya kayak serundeng. Cukup dia itu sampai matang aja kelapanya dan bumbunya sudah merata seperti ini. Selesai bikin bumbu urap, ini aku mau rebus sayur-sayurannya. Ini aku sudah dididihin air, kemudian tambahkan garam. Setelah itu masukkan kacang panjang. Untuk kacang panjang aku masak kurang lebih 2-3 menit. Kalau sudah, kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, setelah itu aku mau rebus bayam. Untuk bayamnya ini asalkan dia udah layu langsung diangkat. Karena tekstur bayam itu yang lebih lunak ya. Jadi kalau kelamaan dia itu kayak lembek banget. Dan ini udah cukup menurut aku. Ini mau aku angkat dan tiriskan. Terakhir ini aku tambahkan baking soda karena aku mau rebus daun kenikir. Daun kenikir itu kalau nggak dikasih baking soda pas direbus itu dia jadinya kayak pucet dan lebih lama matangnya. Untuk daun kenikirnya ini aku rebus kurang lebih 5 menit ya, atau disesuaikan sampai dia itu empuk karena kenikir ini agak alot ya. Tapi karena ditambahin baking soda jadi empuk. Kemudian ini aku lanjut mau bikin bumbu sop. Ini ada bawang merah dan bawang putih. Ini nanti di blender aja. Kemudian bumbu halusnya ini mau aku tumis. Dan ini aku tambahin kapulaga, bunga lawang, kayu manis, dan lada bubuk. Selanjutnya ini ditumis ya sampai bumbunya itu benar-benar matang dan harum. Karena sop itu kalau bumbunya kurang matang rasanya kayak langu-langu gitu. Dan dia juga jadi lebih cepat basi. Setelah ditumis, masukkan bumbu halusnya ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih. Kemudian tambahkan potongan ayam. Setelah itu aku masukkan sayur. Yang pertama ada wortel, kemudian kentang yang sudah dipotong-potong. Ini mau aku masak dulu sampai mendidih. Kemudian ditambahkan 2 bungkus kaldu bubuk, kemudian garam dan gula pasir. Setelah mendidih ini aku tambahkan potongan kembang tahu ya. Ini kembang tahunya yang panjang-panjang, kemudian aku potong kecil-kecil seperti ini. Ini dimasak sampai semua bahannya empuk.
Terakhir, sebelum dimatikan kompornya, tambahkan irisan daun bawang dan irisan daun seledri. Aku juga tambahin bawang goreng jadi biar lebih harum. Matikan api. Ini tuh seger banget ya, sebenarnya aku tuh langsung nyicipin, ngambil ke mangkok buat isi perut karena ini aku dari malam juga masaknya, jadi udah lapar. Alhamdulillah selesai tepat waktu. Ini jam 8 pagi mau aku antarkan langsung karena nanti dipakai acara. Dan lumayan jauh ngantarnya ya, tapi tenang aja karena aku diantarin Pak suami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video Mak Rusmi. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.